Oke, saatnya nyobain fried chicken yang rasanya lebih panas special spicy daripada panas special spicy McD. Bingung kan? Ya udah, kita cobain aja Jatinangor House. Jadi gue sebenarnya udah pernah review Jatinangor House. Random sih, tapi dulu pas gue ke Gias di Ice BSD, tiba-tiba ada food truck Jatinangor House. Ya udahlah, gue cobain dan ternyata enak. Tapi gue lupa, gue beli yang spicy atau yang original dulu. Ini gue datang ke cabang yang Meruya. Sebenarnya ini ghost kitchen sih, jadi nggak ada tempat buat makannya. Cuman karena ghost kitchen ini ada di kompleks sebuah toko sewa alat-alat produksi film, ya udah deh, gue numpang duduk di sana buat makan. Pertama gue cobain dulu fries chicken spicy tender. Basically kentang goreng, chicken tender yang digunting-gunting, sama kailan gorengnya, plus saus keju. Ayamnya ini jelas bagian dada ya, nggak juicy, cuman nggak sampai dry juga. In between lah, dan ini masih bisa ditoleransi. Kentangnya ini digoreng sampai kering, yang mana jadinya enak sih. Lebih enak daripada kentang McD yang kebanyakan malah letoy. Nah, kalau saus kejunya, ini ada kemiripan dengan Richeese, tapi nyata berbeda. Rasanya itu lebih manis sedikit, dan teksturnya nggak se-smooth Richeese punya. Jadi masih ada grundul-grundulnya dikit. Dan ini bagusnya adalah lebih kurang rasa pabrikannya menurut gua. In a good way. Jadi gua kasih 8,5 dari 10. Terus gue cobain minumannya. Pertama ada Mandarin Orange. Harusnya ini dari Sunkist ya. Jadi rasanya tuh manis, cuman ada aftertaste pahit dari kulit jeruk. Cuman nggak sampai pahit yang getir. Cocok buat jadi pendamping makan ayamnya, tapi menurut gue pribadi lebih enak kalau soda orange menurut gue. 9 dari 10. Terus gue cobain ini apple peach. Di lidah gue sih ini aneh banget. Jadi kayak jus apel tapi diinfuse sama kopi. Bukan sebaliknya kayak kopi diinfuse jus apel. Pokoknya aneh deh. 5 dari 10. Ada juga sugus milk cream. Dan ini menurut gue terlalu light rasa sugusnya. Emang sih ada hint dari sugusnya, tapi ini terlalu light. Jadi rasanya kayak minum yogurt, ada sirup jeruknya sedikit banget. 6,5 dari 10. Terus gue juga beli lemon tea. Ini juga rasanya aneh, karena ini tehnya terlalu wangi atau kuat rasanya. Kalau bini gue bilang itu kayak tehnya ini kayak dikasihin stella jeruk lah, kayak pengharum ruangan. Kayak terlalu manis, terlalu wangi. Jadi nggak kayak lemon tea yang ada di McD. Ini lebih ke arah es teh manis, 6 dari 10. Nah lanjut, kita ke bintang utama dari Jatinangor House, yakni paket ayam spicy Jatinangor Special Large. Apa yang bisa gue bilang? Ini udah enak banget lah. Telurnya beda sedikit teksturnya dari McD. Tidak terlalu artificial, lebih bertekstur. Layaknya telur orak-arik yang seharusnya. Beda sama McD. Kremesan kailan? Ya kremesan kailan. Minusnya cuman nasinya jadi berminyak aja. Jadi lebih baik kalau misalnya ditaruh di tempat terpisah buat gue. Ayamnya, kulitnya ini crunchy dan juicy. Pedesnya tipe yang creeping. Jadi nggak langsung in your face, tapi pelan-pelan dan berasa pedesnya. Makin dimakan, makin berasa pedesnya. Dan ini gue makan yang dada ya. Dan ini nggak sampai kering banget dadanya. Beda sama di McD. Kalau di McD, ayamnya itu sendiri udah kering, terus digorengnya itu sering kali sampai overcook juga. Jadinya kulitnya itu kering parah, nggak ada jusnya, dan ada rasa gosongnya sedikit kalau di McD. Gue nggak suka yang tipe kayak gitu. Dan kalau misalnya daging ayamnya McD spicy, aduh, gurun Sahara aja lebih berair daripada daging dadanya. Nah, paket ayam spicy Jatinangor Special Large ini gue kasih 10 dari 10, definitely. Fried chicken terbaik yang pernah gue makan di hidup gue. Overall, gue tahu kalau misalnya ayam Jatinangor House itu adalah ayam spicy McD done right. Sayangnya, quality control kalian itu harus ditingkatkan dan diperkuat. Karena emang banyak review jelek di GoFood itu terkait sama pelayanan. Entah salah pesanan atau pesanannya kurang. Dan dari pengalaman gue, langsung datang ke Ghost Kitchen-nya, ya agak chaos sih kalau misalnya orderan itu dihandle sama 2 orang doang. Dan kayaknya trainingnya agak kurang mantep sih. Cuman bisa dimaklumi lah. Namanya juga masih Ghost Kitchen. Tapi kalau misalnya udah ada gerai, gue berharap pelayanannya gak kalah sama McD. Nah, itu aja review kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan ciao.